Halo, selamat datang di channel saya. Bicara Sejarah. Channel ini merupakan channel yang membahas atau menceritakan kisah-kisah yang pernah terjadi di masa lampau. Dan kali ini saya membuat video tentang peristiwa atau tragedi yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa ini dinamakan atau disebut Tragedi Bintaro. Tabrakan kereta api Bintaro 1987 atau yang dikenal dengan nama Tragedi Bintaro adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober tahun 1987 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Proses evakuasi sesaat setelah kejadian dilakukan oleh bermacam-macam elemen, mulai dari ABRI, pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat umum. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Patas Merak, jurusan Tanah Abang sampai yang berangkat dari stasiun Kebayoran K220 bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas, jurusan Rangkas Bitung sampai Jakarta Kota K225, yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia, dengan mencatatkan 139 orang tewas, dan 254 orang lainnya luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan mengikat kerasnya tabrakan head-to-head. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung. Padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara. Berdasarkan dari keterangan resmi dari Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA, lokasi kecelakaan berada pada kilometer 17+225. Lintas Angke, Tanah Abang, Rangkas Bitung, Merak. Lokasi tersebut berada pada tikungan es, yang pada masa itu masih didominasi perkebunan dan semak belukar yang luas. Sebelum adanya jalan tol Jakarta, Serpong, di barat yang dibangun tahun 2000-an. Lokasi ini juga terletak sekitar 1,5 km di sebelah barat daya TPU Tanah Kusir. Berikut ini adalah kronologi kejadian kecelakaan kereta api Bintaro menurut keterangan resmi dari PJKA. Berdasarkan GAPK yang berlaku pada saat itu, K225 dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada pukul 6.40. Untuk bersilang dengan K220 pada pukul 6.49. Pada kenyataannya, K225 terlambat 5 menit. Pada saat itu emplasemen stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur telah ditafsirkan penuh, dan tidak dapat menerima persilangan karena jalur 1 dalam kondisi buruk dan hanya dipakai untuk langsiran dan sepur simpan. Jalur 2 berisi kereta api barang 1035. Jalur 3 berisi kereta api 225 yang berhenti. Karena stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka kereta api 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya Kebayoran. Sesuai dengan peraturan dinas Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api PPKA Sudimara wajib meminta izin kepada PPKA Kebayoran melalui telepon dan mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur kereta api 225. Namun sayangnya, surat PTP itu diserahkan tanpa memberikan izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran. Bahkan PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur. Karena diserahkan
melalui seorang petugas pelayanan kereta api (PLKA). Baru kemudian dibacakan masinis dan kondektur kereta api 225. Barulah setelah itu, PPKA Sudimara menelpon ke PPKA Kebayoran Shift Malam Mat Ali untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Mat Ali menjawab, "Gampang, nanti diatur." Pagi itu, terjadi pergiliran PPKA dari shift malam ke shift pagi. Saat serah terima shift tersebut, Mat Ali memberitahu PPKA shift pagi, Riyadi, bahwa kereta api 251, 225, dan 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran. Kereta api 251 sedang melaju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan kereta api 220. Begitu kereta api 251 berhenti di Kebayoran, Riyadi meminta izin memberangkatkan kereta api 220 ke PPKA Sudimara, Jamhari. Namun, Jamhari menjawab bahwa dirinya sedang sibuk. Seharusnya sesuai prosedur yang ada, Jamhari harus menyatakan menolak memberikan izin keberangkatan bagi kereta api 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Pada saat itu, kereta api 225 mulai dipadati penumpang. Ada yang bergelantungan di pintu, di jendela, di toilet, dan bahkan di lokomotif. Begitu komunikasi antar PPKA ditutup, Riyadi justru memberangkatkan kereta api 220 dengan asumsi bahwa persilangan kereta api 225 tetap dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Riyadi menelpon ke Jamhari bahwa kereta api 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran, padahal PTP sudah terlanjur diberikan kepada masinis dan kondektur kereta api 225. Dengan kebingungan tersebut, Jamhari mengakali masalah ini dengan melangsir kereta api 225 dari jalur 3 ke jalur 1, stasiun Sudimara. Akhirnya, Jamhari memerintahkan seorang petugas stasiun untuk melangsir. Padahal, perihal langsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis, serta menjelaskannya secara lisan. Petugas yang disuruh Jamhari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah dan selompret saat akan dilangsir. Masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan karena pandangan terhalang penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta kira-kira 7 meter, tiba-tiba kereta mulai bergerak tanpa perintah selompret, dan petugas stasiun berusaha menghentikan kereta api 225 dengan selompret, tetapi usahanya sia-sia. Kondektur pun mencoba masuk ke dalam kereta tersebut, tetapi malah tidak memerintahkan untuk menghentikan kereta. Petugas stasiun itu pun melaporkan ke Jamhari bahwa kereta api 225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat, Jamhari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Jamhari pun berlari di tengah rel, sembari mengibar-ngibarkan bendera merah ke arah kereta api 225, tetapi gagal menghentikan kereta. Jamhari pun akhirnya kembali ke stasiun Sudimara dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba, masinis kereta api 225 terkejut melihat kereta api 220 telah berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan tak terhindarkan. Tabrakan ini terjadi pada tikungan S kilometer 17+252. Total kerugian material yang diketahui berdasarkan
Laporan akhir PJKA tersebut adalah 1,9 miliar rupiah. Korban tewas 139 orang, dengan 72 tewas di tempat, dan sisanya meninggal sekarat. Dari 139 korban tewas, 113 orang diantaranya sudah teridentifikasi. Total 254 luka-luka, dengan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka ringan. Berbeda dengan tudingan di pengadilan dan laporan akhir PJKA bahwa masinis 225, Slamet Soeradio, memberangkatkan sendiri kereta apinya tanpa izin. Soeradio mengatakan dengan tegas bahwa dirinya sama sekali hanya mengikuti instruksi dari PPKA Sudimara menggunakan PTP tersebut. Bahkan, Soeradio berkali-kali menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah sebuah kebohongan besar. Ia juga menegaskan bahwa tak ada hal apapun yang dikhawatirkan, karena ia merasa tak melihat semboyan apapun yang diterimanya saat terjadi tabrakan. Soeradio juga meluruskan apa yang diberitakan di media, termasuk dalam koran Pembaruan, yang pertama kali membahas mengenai tragedi Bintaro 1987, yang menulis masinis melompat pada koran tersebut. Ia menanggapi, kaki saya ngesot-ngesot tidak bisa jalan. Akhirnya saya merambat melalui jendela. Saat terjadi tabrakan, Soeradio tergencet oleh badan lokomotif dalam keadaan bersimbah darah dan dijemput oleh seorang wanita dengan mobilnya ke rumah sakit. Dalam keadaan PTP masih memiliki bekas bercak darah, Soeradio berhasil membuktikan kepada hakim bahwa dirinya tergencet dan tidak melompat, dan menuding bahwa orang yang menuliskan berita tersebut adalah orang fitnah. 2 buah lokomotif BB 316 KA 220 dan BB 316 KA 225 mengalami kerusakan parah. Kerusakan yang cukup hebat terjadi BB 316 ditelan kereta penumpang berbagasi Kebon 3-65601 K365626 KA 225 juga mengalami kerusakan parah. 2 kereta di belakang kereta pertama K366505 KA 220 dan K365654 KA 225 mengalami rusak ringan. Slamet Soeradio divonis hukuman 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaan sebagai masinis. Ia ditahan di Lapas Cipinang dan bebas tahun 1993. Sejak saat itu, Slamet Soeradio sempat hanya apel di kantornya karena sudah dibebas tugaskan. Pada tahun 1994, ia dipecat dari jabatannya sebagai masinis. Kemudian, nomor induk pegawai perkeretaapiannya 120035237 dicabut pada tahun 1996 oleh Departemen Perhubungan Indonesia. Ia pun tidak mendapat uang pensiun. Nasib yang serupa juga menimpa Adung Syafi, kondektur kereta api 225. Syafi harus mendekam di penjara selama 2,5 tahun. Sedangkan PPKA, Jamhari dan Umriyadi dihukum 10 bulan penjara. Itulah tadi sejarah singkat mengenai terjadinya peristiwa tragedi Bintaro yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa ini merupakan tabrakan antara 2 kereta yang disebabkan akibat kelalaian. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Jika ada kekeliruan dalam video ini tolong diberi masukan atau saran di kolom komentar.
Untuk yang suka dengan video-video yang saya buat silahkan tinggalkan like, komentar, subscribe, agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Terima kasih.